Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Saya akan kembali coba buat list rekomendasi saham untuk trading di tanggal 8 Januari 2023 ya, di hari Senin ya teman-teman. Jadi seperti biasa sebelum masuk ke list sahamnya, saya mau kembali ingetin kalau list rekomendasi sahamnya bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist ya. Lihat respon marketnya baru cari momentum entry. Dan di seminggu ini kebanyakan saham-saham yang manggung adalah saham-saham yang dibandari oleh bandar kere ya. Bandar kere menurut saya seperti itu, karena mostly saham-saham yang kuat di ARA tuh data transaksinya, broksumnya, data transaksinya, value transaksinya tuh kecil-kecil teman-teman. Nah, ini sebelum masuk ke pembahasan saya mau disclaimer dulu kalau ini bukan ajakan beli atau jual ya. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing, dan saya harap teman-teman paham bahwa rekomendasi ini bukan acuan. Jadi nggak ada kepastian list saham yang saya rekomendasi naik. Teman-teman harus pakai logika ya. Harus pakai logika. Kalau misalnya semua saham yang saya rekom naik, ya nggak usah saya rekom, saya tradingin aja sendiri. Pakai gade surat-surat gitu kan. Ya, ini kan hanya sebatas analisa saya. Mostly ada yang oke, ada yang enggak, dan saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab sama tradingnya teman-teman masing-masing gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, di tanggal 8 Januari ini dua saham yang naiknya lumayan kencang menurut saya menarik ya. Ada akumulasi Koka PTPS nih teman-teman. Yang ketiga yang lumayan saham ya bisa dibilang market capnya lumayan gede, itu ada TPIA, GJTL dan Medco ya. Ini GJTL ini udah dua kali saya rekom, dan dua-duanya nih lumayan ya perform ya dia ya. Dan memang lagi manggung nih. Dan ya sebenarnya udah hari keempat ya. Nanti kita bahas satu-satu analisanya. Ya, tadi di awal sempat saya mention bahwa bandar yang lagi menggoreng saham sekarang ini adalah bandar-bandar kere. Nah, ini saya mau sharing ke teman-teman kenapa saya ngomong gitu ya. Bukan apakah saya so tahu gitu kan, berdasarkan apa saya ngomong kayak gitu. Nah, kita lihat INTD, kita lihat MD, dan juga kita lihat saham DART. Nah, ini saham-saham ini sebenarnya bukan saham-saham yang punya fame gitu ya. Kita nggak tahu ini. Kalau saya mungkin teman-teman ya pada tahu gitu. Kalau saya pribadi sih nggak begitu tahu. Dan kita mulai dari INTD nih teman-teman. INTD dia sahamnya ARA ya, ARA 35% gitu ya. Dan top buyernya ini YP. YP beli 71 juta dan sahamnya ARA nih teman-teman. 71 juta value-nya bisa membuat saham ini ARA. Dan ini kan artinya ini 31 juta tuh cuma 4.000 lot ya, 4.000 lot, dan ini berarti 3.000, 4.000, 3.000, 2.000, 2.000 ini ya mostly fake nih kalau asumsi saya. Ya contoh misalnya 71 juta saya punya size di trading scalping saya, di akun sekuritas scalping saya ada 50 juta. Saya HK berarti saya bisa bikin dia ARA dong kan, padahal saya hanya retail kecil gitu kan, trader pemula. Ya, menurut saya ini serem nih. Satu lagi nih MD. MD juga dia punya value transaksinya 41 juta tapi sahamnya ARA top buyer ya. Yang top 2-nya itu PD dan Excel hanya beli 3 juta sama 1,1 juta tuh. Hanya beli 89 lot dan 200 lot. Ya menurut saya kita lanjut lagi nih, ada DART. Ini juga sama 68 juta sahamnya ARA tapi udah ada distribusi ya. DR jualan 83 juta YP. Nah, ini kalau misalnya ada yang teman-teman ngelihat ini, loh kok bisa ada yang jualan 83 juta yang belinya 68 sahamnya ARA? Iya, karena kalau misalnya market maker itu dia nggak ya, dia bisa kontrol gitu ya, dia bisa atur misalnya overnya nih di nggak usah ada yang dipasang gitu kan, dia punya barang banyak nih, overnya nggak usah dipasang, dia pasang overnya di atas saja, otomatis secara harga dia akan lompat naik gitu, dan nggak butuh biaya bensin terlalu banyak untuk bikin saham dia ARA. Dan kalau saya sarankan ke teman-teman, saham-saham dengan data transaksinya kecil ya better jangan kepancing masuk gitu ya, karena bakal banyak teman-teman kegoceknya. Teman-teman paham yang kemarin saya info-info ya, saham-saham Kokas, INDX, apalagi tuh ya yang kemarin kan semua pasti banyakan dari teman-teman yang loss ya. Itu saya mau teman-teman paham ya sebelum masuk ke saham ini. Terlalu lama malah saya ngebahas itu. Jadi ini langsung masuk rekomnya. Saham yang pertama nih Koka ini sahamnya ya sebelumnya bangun ya dari bobo panjang ya, dan dia hari ini begitu bangun nggak ada apa langsung naik, tapi volumenya lumayan besar teman-teman. Volumenya lumayan besar, datanya akumulasi ini ada 800 juta, top 1, top 2, top 3-nya 300 dan 140. Jadi kayak buat teman-teman dan saya lah ya, buat saya yang biasa masuk di saham, let's say misalnya 100 lot, 100 200 lot gitu kan, ya harga 67 ya.
harga 67 ya, misalnya kita masuknya 1000 gitu ya, ini masih sangat-sangat terserap gitu ya, atau 500 lot ini masih sangat-sangat terserap gitu ya. Dan menurut saya masih menarik. Karena kenapa? Karena biasanya saham yang baru bangun dari tidur gitu, dia besok masih akan ada akrobatik ya. Tapi ini balik lagi asumsi saya ya teman-teman. Ini sahamnya juga saham pinggir jurang ya. Sama kayak kemarin STRK juga sempat bangun tapi kan ambrol lagi gitu ya. Jadi ya teman-teman, saya harap paham ya dengan resikonya. Saham Koka menurut saya bagus untuk dicoba lihat-liatin dulu ya. Kalau dia naik kita ikutan, kalau nggak naik nggak usah ikutan gitu ya. Simple. PTPS ini saham yang di maintain nih sama market makernya udah lama, dia kadang dinaikin, kadang diturunin. Dia karena dia nguasain supply jadi enak juga dia gocek-goceknya. Dan 2 hari ini kemarin naik 17%, hari ini naik 6%. Saya harap sih ini kan di area resist dia di dua hari ini ya. Saya harap sih dia bisa mau ngejebol all time high-nya dia gitu. Ada rencana buat gitu ya si PTPS ini. Tapi ya balik lagi, saya juga nggak tahu ya nanti pergerakannya akan seperti apa. Kalau data transaksinya XA ini beli 2,7 miliar. Nah kalau kayak gini ya akan liquid gitu sahamnya. Kalau terlihat di sini dijaga nih, di sini overnya nggak terlalu di maintain gitu ya, cuman paling over trouble di closing terakhir itu di 193. Ini pasti yang punya barang nih yang pasang over, jadi nggak dikasih lewat dulu gitu istilahnya ya. Nah, jadi asumsi saya PTPS juga menarik untuk dipantau. Jadi sama mainnya, kalau dia awal market dia nggak naik apalagi turun nggak usah masuk gitu ya, nggak usah masuk. Jadi saya harap teman-teman paham gitu ya. Dan selanjutnya nih saya punya saham Medco, TPIA sama GJTL. Medco ini kan saham minyak gas dan batu bara ya. Kalau kita lihat biasanya di sini ya, tapi memang sebenarnya korelasinya pun kalau menurut saya nggak akan langsung ya, tapi kadang-kadang market itu suka irasional teman-teman. Berdasarkan apa yang saya pahami ya, mungkin saya juga bisa salah ya. Nah ini kalau saya biasa kadang ngelihat tuh acuannya di sini teman-teman. Kita lihat komoditas. Kalau saya nggak salah dia komoditas tuh naik ya, komoditas minyak-minyakan ya. Nah ini naik nih 12%. Apa korelasinya? Korelasinya kemungkinan ya sahamnya minyak-minyakan ini juga akan ikutan naik gitu. Tapi apakah pasti? Ya nggak tahu. Tapi yang jelas secara chart ya ini saham Medco masih uptrend. Satu, yang kedua data transaksinya oke. Yang jualan LG MG 3 sama 2,8, yang beli BK belinya 20,8 miliar. Nah ini kan angkanya cukup signifikan dibanding top buyer lain gitu ya, dan harga sahamnya nggak gerak kencang gitu. Jadi ya saya harap dengan sentimen yang pertama tadi saya bilang data transaksinya oke, terus ada komoditasnya minyak-minyakan naik, terus secara chart juga dia masih secara chart dia masih uptrend. Jadi faktor-faktor itu yang membuat saya berasumsi bahwa saham Medco ini akan menarik untuk trading besok gitu ya. Apakah akan naik? Ya balik lagi saya nggak tahu. Kalau saya bisa tahu semuanya ya mungkin saya nggak bakal bikin konten. Karena ngapain kan, trading sendiri aja gitu. Terus satu lagi TPIA teman-teman. Saya tahu nih sahamnya Pak PP kemarin. Sahamnya Pak PP tuh merah semua. Saya udah cek satu-satu ya, nggak usah terlalu lama. Saya udah cek satu-satu, dan saham TPIA ini ternyata di data transaksi tanggal 5 ya. Tanggal 5 itu hari Jumat ya, bener ya? Bener dong. Ya, tanggal 5 itu hari Jumat dia ada akumulasi teman-teman. Akumulasinya pun menurut saya ya lumayan ya, 21 miliar. Dan menjelang closing dia ada marking the close ya, diturunin dikit gitu. Padahal kalau ngelihat di pengumuman IDX ya, sore-sore itu ini kalau videonya agak panjang saya minta maaf ya teman-teman. Saya sebenarnya malas juga ngoceh terlalu panjang, tapi ini saya buat supaya teman-teman paham apa sih ini yang bikin dia kok rekomendasiin saham itu. Jadi alasan dibaliknya apa gitu, kalau terlalu lama kita skip aja. Di IDX itu teman-teman, di websitenya IDX itu nanti teman-teman cari aja di bagian berita terus bagian pengumuman ya, bagian berita terus bagian ini internet saya ya mungkin ya, sorry ya. Jadi TPIA ini apa analisanya? Yang pertama dia kemarin turun, tapi turun ada akumulasi gitu ya. Saya simpel ya. Dan kalau ngelihat chartnya, nah ini chartnya masih uptrend ya, mungkin ini ada pullback, ini mulai naik lagi, sempat ada koreksi tapi naik lagi. Ini kemarin juga ada koreksi, asumsinya kembali akan naik gitu ya.
Nah, kalau misalnya dia balik ke harga sebelum aja kan udah ada spread 2,9%, ini hampir 3% gitu kan. Ambil 3% di saham ini, kalau kita gebuk gede ini enak teman-teman kalau sizingnya gede gitu dibanding saham-saham seperti ini gitu ya. Ya, tapi balik lagi teman-teman sukanya yang seperti apa. Kalau menurut saya di TPIA ini menarik. Kemarin sore tuh ada berita siaran pers, dia ada ngerubah nama, udah disetujui sama Kemenkumham bahwa dari sebelumnya Chandra Asri Petrokimikal nanti dia berubah nih petrokimikalnya jadi Chandra Asri Pasifik gitu, karena udah diakuisisi ya sama grupnya Pak Pacific Group ya, grupnya Pak PP ya. Ya, apakah itu akan berkorelasi? Saya nggak tahu, tapi market nggak pernah rasional, banyakannya irasional. Tapi asumsinya ada berita, ada sentimen, marketnya ada akumulasi, chartnya juga mostly oke, ya ini menarik untuk dipantau saat trading gitu ya teman-teman logikanya ya. Nah, satu lagi saham GJTL nih supaya nggak terlalu lama. Saham GJTL ini menarik kenapa? Karena sudah berapa hari ya? 1, 2, 3, 4, kalau nggak salah tiga hari ini saya rekom dia deh. 2 hari atau 3 hari, mungkin teman-teman yang nonton paham ya. 2 atau 3 hari ini saya rekom GJTL nih teman-teman. Kenapa? Karena data transaksinya pada saat itu menarik ya. Pada saat itu data transaksinya menarik. Kalau nggak salah di sini deh 2 hari soalnya saya rekom. Berarti waktu itu kemarin dia naik cuma 1,8% tuh saya rekom, dan besoknya langsung naik 8%. Saya rekom lagi dan besoknya naik lagi 7%. Apakah besok akan naik lagi ya? Saya nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas berdasarkan data transaksi sama chart ini ya asumsinya dia akan masih uptrend gitu ya. Ya paham ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya list rekomendasi saham lain boleh juga sharing di kolom komentar ya. Koka PTPS ini third liner ya, lapis 3 nggak terlalu gede. Medco GJTL TPI ini big termasuk big cap ya. Jadi ya teman-teman paham bahwa marketnya ini lagi yang manggung lagi saham-saham Bandar Kere ya. Ini saya cengin Bandar. Ntar saya diserang nggak ya? Nggak tahu deh ya, bodo amat lah. Yang jelas untuk besok tanggal 8 Januari menurut saya 5 saham ini menarik untuk teman-teman pantau. Apakah pasti cuan saya nggak tahu, teman-teman pahami dan teman-teman buat trading plannya sendiri. Kalau niatnya buat trading begitu nggak sesuai harusnya langsung cut loss. Tapi kalau mau niatnya jadi investor beli, begitu turun ya beli lagi, kan logikanya seperti itu ya. Jadi saya harap jangan ada kita diantara kita gitu main salah-salahan. Wah ini gara-gara ini saya jadi loss gitu kan. Ya teman-teman harus bertanggung jawab, yang beli teman-teman, yang jual teman-teman. Kalau teman-teman cuan juga mungkin gak bilang-bilang, ya kalau teman-teman loss ya udah diem-diem aja gitu kan, karena kan resiko masing-masing gitu ya teman-teman. Dan saya juga hanya analis saham ya kelas teri gitu ya, trader pemula gitu kan. Ya, mungkin juga sangat mungkin juga saya salah. Mungkin itu aja ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang punya rekom saham lain kecuali saham ARA 3 tadi yang menurut saya nggak liquid, boleh ya kita sharing di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih buat teman-teman. Salam cuan, thank you.